Halo semuanya, selamat pagi. Saya ucapkan dari kota Yogyakarta. Sekarang ini saya sudah berada di depan Stasiun Tugu, Jalan Pasar Kembang. Dan Stasiun Tugu Yogyakarta merupakan salah satu stasiun yang paling rame, sering sekali dikunjungi banyak orang, ditambah lagi juga banyak sekali frekuensi kereta yang lewat ke Yogyakarta. Sekarang ini saya akan melakukan perjalanan menuju salah satu stasiun yang bisa dibilang kebalikannya, yaitu stasiun yang cukup sepi dan hanya sedikit saja melayani perjalanan kereta setiap harinya, yaitu salah satu stasiun besar yang ada di selatan Pulau Jawa, Stasiun Cilacap, naik kereta api Joglo Semarkerto. Nah, gimana untuk perjalanan kali ini? Naik kereta api Joglo Semarkerto dari stasiun yang paling rame ke stasiun yang paling sepi. Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Untuk Stasiun Tugu Yogyakarta bagian selatan dekat dengan Jalan Pasar Kembang. Jadi untuk Jalan Pasar Kembang, di depannya ini banyak sekali hotel-hotel. Dan di sebelah sana itu adalah pintu keluar dari Stasiun Tugu Yogyakarta. Jadi apabila teman-teman dari luar kota mau ke Jogja ini liburan, enak banget ya. Keluar dari stasiun, di depan sudah banyak hotel, tapi memang hotel yang ada di depan daerah sini menurut saya harganya lumayan agak mahal. Nah, Stasiun Tugu Yogyakarta pintu selatan juga yang melayani seluruh penumpang. Kenapa? Karena di depan sini ini adalah pintu masuk untuk keberangkatan penumpang kereta jarak jauh. Di sebelah sana ini nih, itu untuk keberangkatan kereta Bandara YIA. Dan untuk KRL ada di sebelah sana ya, sudah terpisah seperti itu. Dan di sini juga ada loket teman-teman. Jadi apabila teman-teman mau naiknya kereta bandara ataupun KRL, ya naiknya dari sini nih, dari Stasiun Tugu yang di Jalan Pasar Kembang. Ternyata untuk kereta api Joglo Semarkerto yang saya naiki sudah dipersiapkan di jalur 5 ya teman-teman. Kita coba masuk lewat sini dah. Loh, ini ruangan apaan? Lah, ini kayaknya toilet yang sudah ditiadakan. Oke. Stasiun Tugu Yogyakarta, pintu keberangkatan timur, dan juga area dalam dari Stasiun Tugu sekarang ini lagi dalam proses perbaikan besar-besaran nampaknya, karena teman-teman bisa lihat ya, ini cat-catnya itu tuh udah pada didempul, jadi kelihatannya kurang begitu bagus ya. Tapi karena dalam masa perbaikan, jadi ini wajar sekali, nanti mungkin bakal lebih dipercantik lagi. Kita juga bisa lihat di sini tuh kayak ditutup gitu ya areanya sementara, padahal sebenarnya terbuka, bisa penumpang untuk boarding, tidak begitu senyaman biasanya. Tapi nggak apa-apa. Terus, untuk Stasiun Tugu Yogyakarta di pintu timur juga masih bisa digunakan untuk boarding ya. Namun, saya lebih saranin untuk beberapa waktu ke depan, lebih enak sih boardingnya di pintu selatan, di Jalan Pasar Kembang. Kereta api Joglo Semarkerto ini adalah kereta yang namanya itu diambil dari beberapa nama kota di Jawa Tengah. Dan semula kereta api Joglo Semarkerto juga perjalanannya hanya ada yang memutari Jawa Tengah tersebut. Joglo Semarkerto itu merupakan nama kereta yang diambil dari Jogja, Solo, Semarang, dan juga Purwokerto seperti itu. Dan saat ini ada perjalanan kereta api Joglo Semarkerto yang hanya melayani perjalanan dari Cilacap ke Yogyakarta PP. Ini adalah kereta yang memanfaatkan simpanan kedatangan rangkaian dari kereta api Wijaya Kusuma. Dan saat ini saya naik kereta api Joglo Semarkerto di kelas eksekutif dengan harga tiket Rp145.000. Dan ada juga pilihan kelas lainnya, yaitu di kereta kelas ekonomi premium dengan harga Rp120.000. Sebenarnya untuk dari kelas ya, itu tuh sudah sama-sama nyaman, tinggal kalian sesuaikan saja. Apabila ingin yang lebih murah, bisa ambil kereta kelas premium, tapi kalau mau yang lebih nyaman lagi, bisa ambil di kereta kelas eksekutif. Akan diberangkatkan dari Stasiun Tugu Yogyakarta pukul 11:10 waktu Indonesia Barat, menempuh perjalanan sekitar 3 jam 10 menit dan diperkirakan nanti akan tiba di Stasiun Cilacap pada pukul 14:20 waktu Indonesia Barat. Setibanya rangkaian kereta ini di Cilacap pukul 14:20 akan dipersiapkan
Untuk keberangkatan kereta api Wijaya Kusuma dari Cilacap itu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Dan nanti juga rencananya saya akan naik kereta api Wijaya Kusuma balik ke Jogja. Apabila sekarang naiknya di kereta kelas eksekutif, nanti di Wijaya Kusuma saya akan tarif khusus naik kereta kelas premiumnya. Dan untuk loko yang berdinasnya adalah CC206 1311 Depo Induk SDT. C menandakan bahwa lokomotif ini bergandar 3 ya, ada 3 set roda di depan dan juga roda di belakang. 206 adalah seri lokomotifnya, yang dimana lokomotif ini memiliki 2 kabin sehingga bisa dioperasikan oleh masinis di salah satu kabinnya ya. Ketika lokomotif melaju ke arah sebelah sana ya otomatis dioperasikan di kabin sini. Tapi kalau keretanya melaju ke arah sana akan dioperasikan dari kabin sebelah sini, seperti itu. 13 sendiri adalah tahun pertama dinas di 2013 dan 11 adalah nomor absennya ke 11. Depo Induk SDT, kepemilikan dari lokomotif ini adalah Depo Sidotopo atau Depo Surabaya. Untuk susunan dari rangkaian kereta api Joglo-Semarkerto relasi Yogyakarta-Cilacap kali ini, di paling depan itu ada lokomotif, di belakang lokomotif terdapat kereta premium 1, 2, 3, di belakang premium 3 terdapat kereta restorasi pembangkit, di belakang kereta restorasi pembangkit terdapat kereta eksekutif 1, 2, 3, 4. Nah, untuk rangkaian kereta Joglo-Semarkerto yang dari Cilacap ke Yogyakarta PP ini menggunakan armada simpanan dari kedatangan kereta api Wijaya Kusuma dari Ketapang ke Cilacap. Karena siangnya nganggur, dimulai dari pagi gitu ya, dia PP ke arah Jogja, balik lagi ke Cilacap, dan setelah tiba di Cilacap nanti akan menjadi kereta api Wijaya Kusuma kembali dari Cilacap tujuan ke Ketapang. Untuk kereta api Wijaya Kusuma ataupun kereta api Joglo-Semarkerto dari Jogja ke Cilacap ini menggunakan armada kereta ekonomi premium ya. Jadi itu adalah K3 01746. Nah, untuk K3 kereta kelas ekonomi ataupun premium, terus 17 adalah tahun pembuatannya di 2017. Sehingga untuk kereta K3 17 itu adalah kereta premium generasi pertama. Dan untuk kereta premium generasi pertama sebenarnya nggak banyak perbedaan dengan kereta premium yang stainless steel, tapi khusus di kereta api Wijaya Kusuma ini ada yang berbeda ya teman-teman. Nomor kursinya itu hanya mentok sampai dengan 17. Kita lihat dulu. Nah, dan di sini bisa dilihat ya, 64 penumpang. Jadi mirip-mirip kapasitasnya seperti kereta kelas bisnis, sedangkan di kereta premium lain itu tuh 80 kapasitas tempat duduk. Dan ada kursi spesialnya juga, nomor 16 AB, dan di ujung sana juga ada satu ya, nomor apa gitu. Ini kursinya bisa dibolak-balik nih kayak kereta kelas bisnis tuh. Dan legroomnya lebih lega. Nah, kayak gitu. Teman-teman juga sekarang bisa lihat ya, untuk stasiun Tugu Yogyakarta masuknya nggak begitu rame di waktu sekitaran jam 11 kurang ini, karena memang untuk kereta-kereta dari arah Jogja tujuan ke arah Bandung ataupun Jakarta sudah pada berangkat, sedangkan untuk kereta dari arah Jakarta dan Bandung belum tiba di kota Yogyakarta. Jadi memang segini tuh jam-jam agak sepi lah masuknya. Di stasiun Tugu Yogyakarta ini juga terdapat depo kereta, tempat penyimpanan sarana kereta sebelah sana ya, dan juga ada depo lokomotif di sebelah sana. Ini dia untuk peta rute perjalanan kereta api Joglo-Semarkerto. Diberangkatkan dari stasiun Yogyakarta akan berhenti di stasiun Wates, Kutoarjo, Kebumen, Karanganyar, Gombong, Sumpio, Kroya, Maos, Gumilir, dan berakhir di stasiun Cilacap.
Jadi memang untuk pemberhentian dari Jogja ke arah Kroya aja, ini tuh benar-benar ngecer banget ya teman-teman. Hampir di semua stasiun-stasiun yang terbilang besar dia berhenti. Kereta api Joglo Semarkarta dengan nomor perjalanan 171 yang akan mengantar kita ke tujuan akhir stasiun Cilacap. Kereta api Joglo Semarkarta akan diberangkatkan tepat dari stasiun Yogyakarta pada pukul 11 lebih 10 menit, yang diperkirakan akan tiba di stasiun tujuan akhir stasiun Cilacap pada pukul 14 lebih 20 menit waktu Indonesia bagian Barat. Tepat pada waktunya pukul 11 lebih 10, kereta api Joglo Semarkarta diberangkatkan dari stasiun Tugu Yogyakarta. Semoga perjalanan kali ini lancar dan nanti tiba di Cilacap dalam keadaan selamat juga tepat waktu ya. Sejauh kali ini karena memang ini adalah hari weekday, hari Rabu, jadi tidak terlalu rame keretanya. Bahkan di kereta eksekutif 4 yang tergolong cukup rame ya dibandingkan dengan kereta-kereta depan, ini tuh masih banyak sekali kursi yang lenggang. Tapi nggak apa-apa ya, kalau kayak gini kan enak gitu loh. Ya, kita nikmati perjalanan 3 jam ke depan ke stasiun Cilacap. Yang diberangkatkan dari jalur 1 itu kereta Pramex ya, kereta Prambanan Express dari stasiun Kutoarjo tujuan stasiun Yogyakarta. Ini adalah kereta lokal yang masih melayani perjalanan dari Kutoarjo ke Yogyakarta PP. Dulunya ini sampai ke Solo teman-teman. Tapi sejak ada KRL, dia relasinya hanya sampai stasiun Tugu saja. Sekarang waktu menunjukkan pukul 11.35. Perjalanan kereta api Joglo Semarkarta yang saya naiki telah tiba di stasiun Wates. Di stasiun Wates ini kereta api Joglo Semarkarta akan berhenti cukup lama karena di sini akan disusul oleh kereta api Malabar Pagi dari stasiun Malang tujuan stasiun Bandung. Nah, semula untuk perjalanan Joglo Semarkarta ini harusnya tidak ada gangguan seperti disusul kayak gitu ya. Namun kereta api Malabar Pagi entah kenapa itu waktu akhir Januari tiba-tiba jalan teman-teman. Jadi karena kereta api Joglo Semarkarta ini baru bisa melaju di angka 100 sedangkan Malabar Paginya di angka 120, di stasiun Wates dia ini harus
mempersilahkan dulu kereta api Malabarnya lewat. Nah, seharusnya juga ya kereta api Joglo Semarkerto sudah diberangkatkan dari stasiun Wates pukul 11.37 waktu Indonesia Barat. Tapi karena di sini ada momen penyusulan, sehingga kereta api Joglo Semarkerto udah dipastikan bakal berangkat telat dari stasiun Wates. Sekarang saya duduknya di kereta eksekutif 4 ya, dengan kode serinya adalah K1000915 PWT. K1 adalah kode sarana untuk kereta kelas eksekutif atau di atasnya, 0 tidak berpenggerak atau harus ditarik lokomotif, 09 adalah tahun pertama dinas di 2009, dan 15 adalah nomor absennya ke-15. PWT merupakan singkatan dari Depo Kepemilikan Sarana Rangkaian ini, Depo Purwokerto. Lalu BK sendiri adalah berat kosong 35.500 kg, MD adalah mulai dinas di tanggal 6 bulan 9 tahun 2009. Lalu di atas sebelah sini terdapat sebuah kode train mark E menandakan bahwa sarana kereta ini hanya bisa dipacu sampai dengan kecepatan 100 km per jam saja ya. 40 adalah berat maksimalnya 40 ton dan 5 sendiri adalah tipe bugi K5. Untuk bugi K5 bentukannya kayak gini ya. Nah, di samping kanan kirinya itu seperti ada per atau pegas. Itu dia kereta api Malabar dari Malang tujuan Bandung di pagi hari. Ngebut banget ya lewat sini karena Malabar pagi bisa melaju di angka 120. Sedangkan Malabar yang reguler yang perjalanan sore dan malam itu tuh hanya berjalan di angka 100 sama seperti kereta api Joglo Semarkerto ini. Pada pukul 11.49 menit, kereta api Joglo Semarkerto diberangkatkan kembali dari stasiun Wates. Ini lambatnya 12 menit ya teman-teman. Nah, stasiun Wates juga ini masih memasuki wilayah Kulon Progo di daerah istimewa Yogyakarta. Sekarang waktu menunjukkan pukul 12.18 menit perjalanan kereta api Joglo Semarkerto yang saya naiki kini telah tiba di stasiun Kutoarjo. Ini lambatnya udah lumayan banyak ya, lambat sekitaran 13 menit. Nah, jadi di stasiun Kutoarjo ini kita sudah memasuki Daop 5 Purwokerto. Tepatnya stasiun Kutoarjo adalah stasiun besar yang letaknya ada di paling ujung sebelah barat ya. Di sini juga kondisinya gerimis tapi terang teman-teman. Nah, di Kutoarjo juga ada beberapa kereta yang start mulanya dari sini, seperti kereta api Kutojaya Utara, kereta api Kutojaya Selatan, dan kereta api Sawunggali. Biasanya juga ya, kalau kereta sudah telat, itu berhenti di stasiun tidak akan terlalu lama. Jadi, baru juga berhenti bakal langsung berangkat lagi. Pukul 12.22, kita diberangkatkan kembali dari stasiun Kutoarjo, dan lambatnya sekitaran 14 menit ya.
Pada pukul 12:40 perjalanan kereta api Joglo Semarkerto yang saya naiki telah tiba di stasiun Kebumen. Ini lambatnya udah lumayan ya, 10 menitan juga. Nah, di stasiun Kebumen ini kereta api Joglo Semarkerto bertemu dengan kereta api Lodaya dari stasiun Bandung tujuan stasiun Solo Balapan. Kereta api Lodayanya diberangkatkan terlebih dahulu ya. Ternyata kereta kita juga berangkat, jadi kita tutup aja. Pukul 12:44 kita berangkat kembali dari stasiun Kebumen. Lambatnya 12 menitan. Sekarang tiba di stasiun Karanganyar ya. Ini ada kereta apa nih? Oh, itu kereta api Joglo Semarkerto yang ngelup dari arah Solo Balapan. Dia belok dulu ke arah Gundih, Semarang, terus Purwokerto, baru ke arah Jogja, Solo lagi ya. Pukul 12:54 kita tiba di stasiun Karanganyar, berhenti 1 menit, dan pukul 12:55 diberangkatkan kembali ya. Untuk stasiun Karanganyar ini sebenarnya nggak begitu banyak melayani pemberhentian kereta. Maksudnya itu tidak sebanyak stasiun Gombong dan juga Kebumen ya. Ada beberapa kereta dari arah Jakarta yang berhenti di stasiun Karanganyar. Kalau kereta-kereta dari Bandung kayaknya dikit deh. Mungkin kereta-kereta ekonomi macam Kuto Jaya Selatan gitu. Dan lepas dari Karanganyar juga ini cuacanya hujan ya teman-teman. Sudah mulai gerimis. Perjalanan kereta api Joglo Semarkerto yang saya naiki telah tiba di stasiun Gombong. Di stasiun Gombong ada beberapa penumpang yang turun ya, sehingga memang untuk penumpang kereta api Joglo Semarkerto dari Jogja menuju ke arah Cilacap memang penumpang eceran semua. Stasiun Gombong, stasiun ini juga banyak melayani pemberhentian kereta api ya. Mirip-mirip lah seperti stasiun Kebumen, tapi memang tidak sebanyak stasiun Kebumen. Pada intinya untuk stasiun Gombong melayani pemberhentian kereta yang kelasnya rata-rata ekonomi ataupun campuran. Ya, barusan itu kita melintas langsung di terowongan hijau ya. Salah satu terowongan terpanjang yang ada di Daop 5 Purwokerto. Dan untuk
terowongan hijau ini berdampingan juga dengan stasiun hijau yang baru, juga stasiun hijau yang lama, ditambah lagi terowongan hijau lama. Kalau yang barusan kita lewatin itu adalah pada pukul 13:19 kita sudah tiba di stasiun Sumpyuh ya. Salah satu stasiun kecil di Kabupaten Banyumas, dan memang di stasiun Sumpyuh ini tidak terlalu banyak kereta yang berhenti, hanya beberapa kereta saja. Kereta full ekonomi seperti Kuto Jaya Selatan, terus Kuto Jaya Utara, dan ya saya nggak begitu hafal sih. Intinya tidak terlalu banyak kereta yang berhenti di sini, tidak sebanyak di Gombong ataupun di Kebumen. Oke teman-teman, jadi ini dia untuk kereta api Joglo Semarkerto di eksekutif 4 kali ini dengan armada K1000915. Nah, dari segi desain interior saya itu suka banget, desainnya kelihatan bagus, elegan, dan untuk kaca-kacanya ini menggunakan kaca kecil seperti ala pesawat ya. Nah, untuk kereta K109 ini menjadi salah satu kereta yang dulunya predikat kereta ternyaman di Indonesia yang pernah digunakan oleh kereta api Gajayana. Dalam satu kereta ini terdapat 50 tempat duduk dan semuanya menghadap arah laju kereta. Lalu yang saya suka dari desain kereta K10915 ini adalah dari bagian rak bagasinya ya. Rak bagasinya lumayan luas dan juga tertutup sehingga safety, karena saya beberapa kali menemukan adanya barang-barang penumpang yang jatuh dari atas ketika berbelok, tapi apabila rak bagasinya tertutup seperti ini jadi safety gitu ya. Lalu untuk fasilitasnya di atas sebelah sini terdapat sebuah lampu baca yang sampai dengan saat ini masih menyala dengan normal. Lalu ada juga gantungan untuk menggantung pakaian, plastik, dan lain-lain. Ada sebuah tirai juga yang bisa kita buka tutup. Jadi kalau silau bisa ditutup, kalau misalkan mau lihat pemandangan bisa dibuka lagi. Nah, untuk jarak antar kursinya kurang lebih seperti ini ya. Jadi memang untuk jarak antar kursi lumayan lega. Ada sebuah kantong kecil untuk menyimpan barang-barang kecil seperti botol minuman dan lain-lain. Lalu ada juga footrest atau pijakan kaki yang bisa kita atur ketinggiannya sesuai dengan kenyamanan ya. Nah, footrestnya juga ini bisa dibolak-balik. Terus di sebelah sini ada meja kecil untuk menyimpan barang-barang kecil, cup, botol minuman, dan lain-lain. Ada juga 2 buah stop kontak yang bisa kita gunakan untuk ngecas HP, tablet, ataupun laptop. Ini hanya bisa digunakan untuk gadget saja ya teman-teman. Tidak boleh nyolokin pemanas air, kulkas, ataupun benda-benda lainnya ya. Hanya khusus untuk gadget saja. Lalu di sebelah sini juga terdapat sebuah tombol reclining yang apabila kita tekan, kursinya akan mundur ke mode rebahan. Dan di bawah juga ini terdapat sebuah meja lipat yang ukurannya menurut saya cukup besar di kereta, karena untuk kereta-kereta terbaru meja lipatnya tidak sebesar ini teman-teman. Nah, untuk toilet pada kereta api Joglo Semarkerto kali ini itu hanya ada di satu sisi ruangan saja ya, dan kursi yang paling dekat adalah kursi nomor 13B. Di sini kita juga bisa lihat klosetnya adalah kloset duduk. Oke. Nah, jadi walaupun memang hanya ada satu sisi saja, tapi dari segi luas toilet, ini tuh salah satu yang luas banget teman-teman. Kita bisa lihat ya, leluasa gerak tuh. Nah, untuk fasilitas di sebelah sini terdapat sebuah mini wastafel, airnya mengalir dengan normal, ada tabung sabun, ada tong sampah, ada tempat tisu, ada cermin yang ukurannya standar, lalu ada pewangi ruangan. Klosetnya adalah kloset duduk, ada tombol flush untuk membilas, lalu ada juga sebuah jet shower, ada gantungan untuk menggantung pakaian. Sekarang waktu menunjukkan pukul 13:32. Perjalanan kereta api Joglo Semarkerto yang saya naiki telah tiba di Stasiun Kroya, stasiun terbesar di area Daop 5 Purwokerto. Yang turun dari kereta Joglo Semarkerto lumayan banyak ya di Stasiun Kroya ini teman-teman. Pada pukul 13:36 kereta api Joglo Semarkerto meninggalkan Stasiun Kroya, dan ini lambat sekitaran 10 menit ya. Efek keterlambatan dari penyusulan kereta api Malabar di Wates jadi terbawa sampai ke Kroya ini teman-teman. Berbeda dengan yang seharusnya dari kereta api Joglo Semarkerto Loop Line,
Kereta api Joglo Semarkerto yang saya naiki ini setelah lewat dari Kroya, dia akan berjalan lurus ke kiri menuju arah Maus ya. Sedangkan Joglo Semarkerto yang loop line, dia itu akan berbelok ke arah kanan menuju ke jalur lintas tengah Purwokerto sampai dengan Prupuk, lalu dari Prupuk ke Slawi dan juga ke Tegal. Nah, kalau misalkan kita ini beloknya ke kiri menuju Maus, nanti dari Maus bakal belok lagi ke arah Cilacap. Ya, jadi itu tuh barusan ada yang masuk ya dari Dirjen KA dan juga pegawai KA. Sepertinya lagi mengecek dari pencahayaan dan juga dari kebisingan di dalam kereta. Saya sih agak sedikit familiar karena memang saya kuliahnya di lingkungan juga teman-teman. Dan barusan itu ketika pengukuran si pintunya terbuka ya. Ini baru saja ditutup. Terus yang di sana juga tadi terbuka. Agak aneh sih, harusnya kan bener-bener pintunya ditutup dulu baru ada pengaturan dan nanti hasilnya akurat seperti itu ya. Yaitu versi saya aja sih. Jadi barusan tuh baru selesai pengukuran dari Dirjen dan juga dari pegawai KAI, tapi satu hal yang bikin saya menjengkelkan, mereka itu habis pengukuran tidak ditutup lagi pintunya, jadi berisik gitu loh ke dalam. Sekarang waktu menunjukkan pukul 13.46, perjalanan kereta api Joglo Semarkerto yang saya naiki telah tiba di stasiun Maus. Nah, stasiun Maus ini juga sudah memasuki Kabupaten Cilacap ya teman-teman. Dan yang turun di stasiun Maus juga lumayan rame ternyata. Di stasiun Maus ini juga kita itu nanti setelah diberangkatkan akan melintas ke jembatan Sungai Serayu. Setelah jembatan Sungai Serayu ada percabangan ke arah kiri menuju Gumilir dan sampai dengan ke Cilacap. Selain itu juga ada percabangan yang lurus menuju arah ke Banjar, Tasikmalaya sampai dengan ke arah Bandung. Nah, di stasiun Maus ini kita bertemu dengan kereta api Baturaden Express. Kereta dari arah Bandung tujuan ke arah Purwokerto via jalur lintas selatan. Kereta api Baturaden Express membawa dua kelas, kereta kelas bisnis dan juga kereta kelas eksekutif. Jadi sekarang ini perjalanan kereta api Joglo Semarkerto yang saya naiki sudah berbelok ke arah kiri dari Maos ke arah Cilacap ya. Dan sesaat lagi itu kereta ini akan tiba di tujuan akhir, sehingga sebelum tiba di tujuan akhir saya mau share dulu beberapa poin yang bisa jadi kesimpulan dalam perjalanan kereta api Joglo Semarkerto kali ini. Nah, kereta api Joglo Semarkerto yang saya naiki adalah kereta api Joglo Semarkerto dari stasiun Yogyakarta tujuan stasiun Cilacap PP. Jadi untuk perjalanan pagi dia itu dari arah Cilacap menuju ke Jogja, dan dari Jogja akan kembali menuju ke Cilacap sekitar jam 11.10 waktu Indonesia Barat. Rangkaian kereta api ini juga menggunakan armada kereta
Wijaya Kusuma, teman-teman. Jadi setelah nanti tiba di Cilacap akan dipersiapkan untuk keberangkatan kereta api Wijaya Kusuma menuju ke arah Ketapang. Nah, dari kereta ini ada dua kelas layanan ya. Yang pertama kereta kelas ekonomi premium dengan harga tiket Rp120.000 dan yang saya naiki sekarang ini kereta kelas eksekutif dengan harga tiket Rp145.000. Sebenarnya untuk dari harga tiket menurut saya masih oke aja ya. Dari arah Jogja menuju ke arah Cilacap, harganya bersaing juga dengan transportasi lain seperti bis ataupun travel. Namun untuk kereta ukurannya dari arah Jogja menuju ke arah Maos ataupun ke Kroya, perjalanan kereta ini itu lumayan lama ya. Namun, apabila dibandingkan dengan moda transportasi jalan raya, tentunya kereta ini ternyata jauh lebih cepat ya. Memangkas waktunya itu bisa sampai 2 jam lebih. Dan menurut saya karena hal tersebut, kereta api Joglo Semarkerto ini bisa dibilang worth it sih. Dari arah Jogja menuju ke arah Cilacap. Lalu untuk kereta eksekutif 4 saat ini itu adalah K10915. Dari desainnya juga bagus. Ini pernah menjadi kereta eksekutif terbaik pada masanya. Sempat juga digunakan oleh kereta api Gajayana yang menjadi salah satu kereta kelas yang tinggi ya. Lalu dari segi guncangan sebenarnya sekarang ini tidak terlalu halus, ada guncangan agak kasar ketika ngebut ke kanan dan ke kiri, namanya juga bugi K5, khasnya memang seperti itu. Lalu dari segi kekedapan suara sejujurnya nggak begitu kedap-kedap banget, masih ada sedikit kebisingan karena memang saya duduk juga di kursi dekat dengan bordes. Dan dari segi pendingin ruangan ini saya bisa dibilang AC-nya dingin banget, adem banget. Selama di perjalanan saya tidak merasakan kepanasan sedikit pun. Bahkan di beberapa waktu saya merasakan AC-nya ini mungkin terlalu dingin ya, tapi mantep sih, nggak begitu dingin-dingin banget juga. Masih oke lah, masih bisa dinikmati. Sesaat lagi kita akan tiba di stasiun ujung selatan di Pulau Jawa, yaitu stasiun Cilacap. Jadi saya mau siap-siap dulu. Pada pukul 14.07 kita tiba di stasiun Gumilir ya, bertemu dengan kereta Kamandaka. Nah ini dia kereta api Kamandaka dari stasiun Cilacap, tujuan stasiun Semarang Tawang ya teman-teman. Bisa dibilang kelasnya mirip sih kereta api Joglo Semarkerto dengan kereta api Kamandaka ini ya. Cuman kereta ekonominya pada Kamandaka itu pakai K316 tahu saya. Oke, kalau tadi itu berangkat Wates sampai dengan ke berangkat Maos, kita hitungannya lambat. Sekarang ini kita masuk stasiun Gumilir, sudah bisa dibilang berangkatnya on time teman-teman. Dan stasiun Gumilir ini merupakan salah satu stasiun yang ada di kota Cilacap. Sekarang ini menjadi stasiun pemberhentian untuk kereta yang lewat sini. Jadi punya dua alternatif ya. Penumpang itu bisa naik dari stasiun Cilacap, stasiun pertama, ataupun juga naik dari Gumilir. Joglo Semarkerto dapat tiba di stasiun tujuan stasiun Cilacap. Sesaat lagi kereta api Joglo Semarkerto akan tiba di stasiun tujuan stasiun Cilacap. Perjalanan pelanggan yang akan melalui perjalanan ke stasiun Cilacap dan dipersilakan untuk mempersiapkan diri. Nah, yang ada di jalur 2 itu adalah kereta api Purwojaya yang akan berangkat sekitaran 5 atau 10 menit ke depan ya. Alhamdulillah, sekarang kita sudah tiba di stasiun Cilacap dan ini masuknya on time ya. Pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Ini dia ya, stasiun Cilacap yang menjadi stasiun ujung di selatan Pulau Jawa. Sebenarnya ke arah sana itu masih ada rel teman-teman. Rel menuju arah ke pelabuhan ya, menuju ke
pabrik PT Pusri kalau nggak salah, PT Pupuk gitu. Dan masih ada waktu sekitar 70 menit ke depan sebelum kereta api Wijaya Kusuma diberangkatkan. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 15 lebih 5 menit. Dan stasiun Cilacap ini adalah salah satu stasiun besar yang ada di ujung selatan Pulau Jawa. Stasiun Cilacap bisa dibilang kebalikan dari stasiun Tugu Yogyakarta. Kalau stasiun Tugu Yogyakarta itu rame banget sama keberangkatan kereta dan juga penumpang, kalau stasiun Cilacap ini cenderung sepi. Padahal bangunannya kita bisa lihat ya, cukup gede gitu loh. Setiap harinya hanya ada 4 keberangkatan kereta saja teman-teman. Yaitu yang pertama ada kereta api Joglo Semarkerto dari Cilacap tujuan Yogyakarta PP. Lalu yang kedua ada kereta api Kamandaka dari stasiun Cilacap tujuan stasiun Semarang Tawang PP. Yang ketiga ada kereta api Purwojaya dari stasiun Cilacap tujuan stasiun Gambir Kota Jakarta PP. Dan yang terakhir ada kereta api Wijaya Kusuma dari stasiun Cilacap tujuan stasiun Ketapang PP. Nah, stasiun Cilacap juga ini menjadi satu-satunya stasiun besar yang ada di sekitaran kota Cilacap ya. Tadi ada stasiun Gumilir, tapi untuk ukuran dari stasiun Gumilir dengan stasiun Cilacap menurut saya ukurannya aja beda jauh sih. Kalau stasiun Cilacap ini stasiun ujung, menurut saya lebih rapih teman-teman, lebih prefer untuk naik turun penumpang. Tapi tadi juga kita bisa lihat di stasiun Gumilir, dia itu adalah stasiun yang kini lagi ada proses pembangunan. Semoga nanti stasiun Gumilir juga bisa melayani penumpang serapih dengan stasiun Cilacap ini. Untuk perjalanan naik kereta api Wijaya Kusuma, saya juga akan kembali lagi ke stasiun Tugu Yogyakarta memanfaatkan tarif khusus. Dan setelah tadi naik kereta api kelas eksekutif di nama Joglo Semarkerto, sekarang saya naik kereta api Wijaya Kusumanya di kelas premium saja. Untuk harga tiket, tarif khusus kereta api Wijaya Kusuma bisa dibilang lebih murah apabila dibandingkan dengan kereta api Joglo Semarkerto. Kalau Joglo Semarkerto memang itu sekarang tidak ada tarif khusus ya teman-teman. Tapi kalau Wijaya Kusuma masih ada dengan harga tiket di kelas premium Rp90.000 dan di kereta kelas eksekutifnya Rp120.000. Berarti memiliki selisih perbedaan harga tiket 25 sampai dengan 30 ribuan, lumayan banget ya. Dan tarif khusus juga merupakan tarif kereta api yang bisa dibeli 2 jam sebelum keberangkatan untuk rute tertentu saja, seperti dari Cilacap ke arah Yogyakarta bisa dibeli melalui aplikasi KAI Akses ataupun juga di loket stasiun keberangkatan. Baiklah, sekarang kita mulai check-in lagi untuk keberangkatan kereta api Wijaya Kusuma. Nah, kalau untuk pintu masuknya di stasiun Cilacap ini nggak begitu gede sih. Di sebelah sini ada loket untuk membeli tiket secara langsung, terus di sana ada tempat untuk boarding, di sini ada check-in counter untuk mencetak boarding pass, dan di atas sana juga terdapat sebuah layar yang menunjukkan kereta-kereta keberangkatan dari stasiun ini. Yang sudah tersedia di jalur 1 adalah kereta api Wijaya Kusuma yang saya naiki ya. Dan kereta api Wijaya Kusuma, awalnya kereta ini beroperasi dari stasiun Cilacap tujuan stasiun Yogyakarta sampai dengan stasiun Solo Balapan ya. Dan waktu di tahun 2000 berapa gitu ya, 2017 entah 2018, perjalanan kereta api Wijaya Kusuma diperpanjang sampai dengan ke Ketapang, Banyuwangi. Gak tanggung-tanggung, diperpanjangnya itu jauh banget teman-teman. Jadi dulu itu adanya kereta api Wijaya Kusuma dari Jogja menuju ke Cilacap PP, kemungkinan besar adalah faktor utama dihadirkan kembali kereta dari Cilacap menuju ke arah Yogyakarta, tapi dengan nama kereta api Joglo Semarkerto. Nah, untuk kereta api Wijaya Kusuma semula tuh full kereta kelas premium K317, tapi sekarang sudah ada kereta kelas eksekutifnya juga. Bahkan kereta kelas eksekutifnya membawa lebih banyak, sebanyak 4 kereta, lalu untuk kereta kelas premiumnya hanya membawa 3 saja. Susunan rangkaian kereta api Wijaya Kusuma juga terbalik dengan rangkaian kereta api Joglo Semarkerto yang tadi, karena memang masih menggunakan rangkaian yang sama. Di paling depan ada lokomotif, lalu di belakang lokomotif terdapat kereta eksekutif 1, 2, 3, 4. Di belakang kereta eksekutif 4 ada kereta restorasi pembangkit, dan di belakang kereta restorasi pembangkit ada kereta premium 1, 2, 3
Lalu yang paling belakang ini ada tambahan ya teman-teman, ada kereta bagasi. Kalau di Joglo Semarkerto tadi tidak membawa kereta bagasi. Nah, untuk perjalanan naik kereta api Wijaya Kusuma ini saya akan duduk di kereta premium 3 dengan kode seri K30176PWT. K3 adalah kode seri untuk kereta kelas ekonomi ataupun juga premium. 0 tidak berpenggerak atau harus ditarik lokomotif, 17 adalah tahun pertama dinas di 2017, 46 adalah nomor absennya, PWT adalah depo kepemilikan dari sarana rangkaian ini, depo Purwokerto. Walaupun keretanya nggak lewat Purwokerto, tapi kepemilikannya bukan depo Cilacap ya teman-teman, melainkan depo Purwokerto. BK adalah berat kosong 36.500 kg atau 36,5 ton. MD adalah mulai dinas di tanggal 20 bulan 6 2017. Berbeda dengan kereta eksekutif yang tadi dengan train mark E atau maksimal bisa digeber 100 km per jam, tapi kereta kelas premiumnya ini memiliki train mark F. F menandakan bahwa sarana rangkaian kereta ini bisa dipacu sampai dengan kecepatan 120 km per jam. 41 adalah berat maksimalnya 41 ton dan 10 adalah tipe bugi atau roda K10. Kalau untuk bugi K10 bentukannya kayak gini ya teman-teman. K5 tadi di kanan kirinya itu berbentuk per atau pegas. Kalau K10 ini bentuknya seperti tabung. Sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 15:21, berarti sekitar 9 menit lagi kereta ini akan berangkat. Jadi kita masuk aja ke dalam kereta ya. Tepat pada waktunya ya, pukul 15:30, kereta api Wijaya Kusuma ini sudah diberangkatkan dari stasiun Cilacap. Semoga nanti tiba di kota Yogyakarta dalam keadaan selamat dan juga tepat waktu. Sejauh ini ya, di kereta premium 3 memang tidak terlalu rame untuk penumpangnya. Mungkin penumpang itu akan naik di stasiun-stasiun yang ada di depan, karena kereta ini itu berhentinya banyak banget, mirip seperti dengan kereta api Joglo Semarkerto yang tadi kita naikin. Berhenti juga di stasiun Gumilir, terus di stasiun Maos, Koroya, Sumpiyuh, Gombong, pokoknya banyak banget lah. Nah, untuk kereta api Wijaya Kusuma juga yang saya tahu, okupansi gila-gilaannya itu ada selepas dari Yogyakarta ya. Dari Yogyakarta ke arah Surabaya dan juga dari Surabaya ke arah Ketapang. Kalau di jalur-jalur sini mungkin nggak begitu ramai juga sih. Cuman di waktu-waktu tertentu saja, seperti di weekend, barangkali kereta ini lebih ramai dari biasanya. Selamat datang di Wijaya Kusuma. Kereta Wijaya Kusuma dengan nomor perjalanan 118 yang akan mengantarkan perjalanan dari stasiun ke Ketapang. Oke teman-teman, jadi ini dia untuk kereta api Wijaya Kusuma di kelas premiumnya ya. Untuk kereta kelas premium pada kereta api Wijaya Kusuma memiliki kapasitas tempat duduk 64 kursi, yang dimana sama persis seperti kereta kelas bisnis. Tapi ini kereta kelas premium ya teman-teman, tepatnya kereta premium difabel, karena memiliki salah satu keunggulan di toilet yang jauh lebih lega apabila dibandingkan dengan premium di angkatan yang sama, juga di kursi nomor 16AB yang memiliki legroom lega banget ya, seperti kereta kelas bisnis. Teman-teman juga bisa lihat tuh. Nah, kayak gitu. Lalu untuk kursi pada kereta api Wijaya Kusuma kelas premium ini konfigurasinya 22 dan setengah kapasitas menghadap arah laju kereta, setengahnya lagi menghadap mundur. Di atas sebelah sini terdapat sebuah rak bagasi untuk nyimpen barang-barang penumpang. Ada juga beberapa buah televisi untuk hiburan. Lalu ada juga lampu baca yang masih menyala dengan normal. Ada juga sebuah gantungan untuk menggantung pakaian, plastik, dan lain-lain. Ditambah lagi juga di sebelah sini terdapat sebuah kantong untuk nyimpen barang-barang penumpang yang kecil dan lain-lain. Dan di sebelah sini terdapat juga sebuah meja untuk menyimpan cup, botol, dan lain-lain. Di bawahnya terdapat 2 buah stop kontak untuk ngecas HP, tablet, ataupun laptop. Nah, kalau di kursi nomor 16AB ini memang memiliki legroom yang lega banget, tapi untuk kursi di sini tidak ada recliningnya ya. Berbeda dengan kursi yang biasanya di area tengah atau di ujung sebelah sini, dia tuh ada sebuah tuas reclining yang bisa kita gunakan untuk merebahkan kursinya sedikit, namun dengan legroom yang biasa aja, yang bisa dibilang nggak begitu lega, cenderung lebih sempit lah.
Kalau di sini damai. Karena memang untuk perjalanan dari arah Maus, Koroya menuju Jogja udah biasa banget ya teman-teman. Ditambah lagi juga perjalanannya mirip-mirip seperti Joglo Semarkerto yang tadi. Jadi mungkin untuk perjalanan kali ini saya nggak akan begitu banyak rekam-rekam ya. Karena HP saya juga udah lowbat. Mungkin nanti kita ketemu lagi kalau ada momen-momen tertentu ataupun juga ketika nanti sudah tiba di kota Yogyakarta ya. Sempat berhenti sebentar di stasiun Kasugihan ya. Dan stasiun Kasugihan ini merupakan stasiun percabangan. Kita akan bertemu dengan jalur dari arah Bandung dan juga Tasikmalaya. Sekarang waktu menunjukkan pukul 17.38 ya. Perjalanan kereta api Wijaya Kusuma telah tiba di stasiun Kutoarjo. Itu ada banyak rangkaian yang terparkir, mungkin rangkaian Kuto Jaya Utara dan juga rangkaian kereta api Sawunggalih yang akan berangkat beberapa jam ke depan ya. Setelah tiba di Kutoarjo juga rasanya Yogyakarta udah deket. Jadi perjalanan dari Kutoarjo ke Jogja mungkin sekitaran 1 jam ke depan. Dear passengers, in a moment, we'll arrive at Yogyakarta Station. For those of you who will end your trip at Yogyakarta Station, please prepare yourself. Alhamdulillah pukul 18.31 kereta api Wijaya Kusuma sudah tiba kembali di stasiun Tugu Yogyakarta. Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang dari kota Yogyakarta ke Cilacap, dan kini saya sudah kembali lagi ke kota Yogyakarta sebagai tujuan perjalanan kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.